Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini kami akan mereview chapter terbaru, yaitu chapter 983. Chapter ini benar-benar mantap karena akhirnya sosok Yamato muncul. Ya, walaupun masih menggunakan topeng, tapi penampilannya itu loh, seolah kita dibuat berpikir ke satu arah bahwa Yamato adalah Oden. Benarkah itu? Oke, santai. Kita mulai dulu bagian reviewnya. Diawali dari cover story. Di sini akhirnya Lola dan Jivan bertemu dengan ayah mereka, yaitu Pon. Syukurlah si Pon ini tak tewas walaupun sudah diserang Oven. Dan tampaknya setelah ini mereka akan hidup bahagia. Lanjut ke poin pertama. Di sini ada Perospero yang berhasil mendaki air terjun menggunakan kemampuan permennya. Tentu kita masih ingat jika Perospero bisa menggunakan permennya sebagai tunggangan, bahkan di atas air sekalipun. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Perospero hanya sendirian? Bukankah permennya itu cukup besar untuk menampung beberapa orang? Atau bahkan jika Perospero bisa mengeluarkan energi yang besar, tak mustahil dia bisa membawa kapal Queen Mama Center juga. Melihat hal itu kami jadi curiga jika Perospero punya kepentingan pribadi, karena itulah dia pergi seorang diri. Di sini sih dia mengatakan bahwa tak setuju dengan aliansi Big Mom dan Kaido. Jadi apakah ketidaksetujuannya itu adalah pendapat bersama atau hanya pendapat pribadinya? Entahlah, tapi kami melihat pergerakan Perospero ini akan menarik. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Di sini ada Chopper dan Usopp yang sedang berada di dalam tank Branchio. Lalu wujud tank Branchio ternyata sudah berubah. Semula tank itu berjalan menggunakan roda, tapi di sini sudah berganti menggunakan kaki. Ternyata hal itu bisa terjadi karena terkena serangan dari Big Mom, sehingga sistem yang ada di dalamnya mengaktifkan sebuah bentuk transformasi yang berbeda dari bentuk asalnya. Kemudian Usopp mengatakan jika dia cukup lega karena Big Mom sudah tak mengejarnya, tetapi jadi khawatir karena Big Mom malah balik mengejar tim Nami. Iya, Big Mom sudah merespon panggilan dari Prometheus yang mengatakan bahwa dia menemukan gadis yang menculik Zeus. Jadi Big Mom pun langsung berbalik arah dan berlari menuju tempat tim Nami berada. Sambil di sepanjang jalan Big Mom melakukan spam skill dengan memberikan jiwa kepada benda-benda yang ditemuinya. Tampaknya Big Mom melakukan hal itu agar benda-benda yang ditemuinya bisa membantu proses pengejaran. Jadi ya seperti membuat pasukan sedikit demi sedikit. Lalu tim Nami pun lari terbirit-birit menjauhi Big Mom. Tapi larinya mereka bukan tanpa tujuan, melainkan untuk mencari Momonosuke. Kemudian tim Nami sempat bertemu dengan Sanji. Tapi Sanji saat itu masih dalam misi pencariannya sendiri, yaitu sedang mencari WTS. Ya kalian tahu sendirilah. Oke, kita tinggalkan Sanji yang kali ini terlihat tak berguna dan beralih kepada Momonosuke. Di sini Momo diperlihatkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia sudah diikat di tiang eksekusi seperti Yasuie beberapa waktu yang lalu. Kemudian Orochi mengumumkan bahwa Momo adalah anak dari Oden Kozuki yang seharusnya sudah mati 20 tahun yang lalu. Dan di hari yang spesial ini Orochi akan mengeksekusinya. Tapi kami rasa Momo akan selamat karena banyak orang yang bisa menyelamatkannya di sana. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Di sini ada Zoro yang sedang dikepung para gifters. Jika diperhatikan, gifters itu bertema serangga. Pertama ada gifter semut. Hal itu dapat dilihat dari gigi semut besar yang ada di pundaknya. Lalu jumlah tangan dan kakinya juga ada 6. Lalu di sebelah kirinya ada gifter kumbang. Hal itu jelas terlihat dari tanduk kumbang di kepalanya. Lalu jumlah total lengan dan kakinya juga ada 6. Kemudian di sebelah kanan tentu jelas terlihat bahwa dia adalah gifter belalang sembah alias mantis. Bentuk tangan mantisnya sudah terlihat jelas. Para gifter itu menakut-nakuti Zoro dan merayunya dengan mengatakan jumlah mereka sangat banyak, yaitu mencapai 500 orang. Jadi menyerah sajalah dan bergabunglah dengan bajak laut Kaido, maka kau akan mendapatkan kenikmatan seperti di surga. Para gifters itu pun mengaku jika dulunya merupakan bajak laut yang bermimpi ingin menjadi raja bajak laut, tapi sekarang mereka memilih untuk bergabung dengan Kaido. Tapi Zoro hanya diam dan tak mengatakan apapun.
Lalu berganti ke sisi yang lain. Di sini ada Kid dan Killer. Mereka juga mendapatkan lawan yang tak kalah banyak. Dalam posisi ini, Kid dan Killer akhirnya menyadari bahwa menembus pertahanan musuh dari area depan seperti ini adalah hal yang bodoh dan tentunya merepotkan. Tapi nasi udah jadi nasi goreng, tak ada pilihan lain. Mereka harus menghabiskan para kerucu itu satu persatu. Ya, kita tinggalkan si Jabrik lalu beralih ke menu utama, di mana sebuah pertarungan sudah menanti, yaitu pertarungan Luffy melawan Ulti dan Peguan. Di chapter lalu mereka sudah bertemu karena Ulti dan Peguan tiba-tiba terjatuh dari atas tangga. Kemudian Ulti pun menanyakan identitas Luffy, dari divisi mana dia berasal dan siapa atasannya. Lalu Luffy pun menjawab dengan lantang, "Aku adalah Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Ulti pun terkejut dengan jawaban itu. Dia langsung melompat dan mengambil ancang-ancang sambil mengumpat. Ulti mengatakan bahwa yang akan menjadi Raja Bajak Laut adalah Kaido, dan kau ini sungguh ultra bodoh. Lalu tak lama kemudian serangan Ul Head Gun mendarat di kepala Luffy. Beruntung Luffy sempat menggunakan haki, sehingga serangan ulti itu tak begitu berpengaruh padanya. Tetapi tetap saja Luffy terpukul mundur dan merasakan sedikit sakit. Bentrokan kepala Ulti dan Luffy menimbulkan gelombang kejut yang hebat dan menyebabkan kehancuran di area sekitarnya. Lalu tak lama kemudian Ulti dan Peguan sudah berubah ke bentuk Zoan. Peguan sudah berubah ke bentuk Zoan purba Spinosaurus dengan bentuk sempurna, sementara Ulti berubah ke bentuk Zoan purba Pachypalosaurus tapi dalam bentuk hybrid. Mereka berdua menyadari bahwa Luffy adalah lawan yang tangguh setelah Ulti mengadu kepalanya. Sementara para kerucu yang tak bisa merasakan haki menganggap Luffy sudah tumbang. Lalu Luffy langsung bergerak cepat. Dia melakukan serangan balik. Tiba-tiba dia sudah berada di belakang Ulti, kemudian menggenggam tanduknya dan membantingnya ke tanah. Melihat hal itu, Peguan langsung menyerang, tapi pergerakan Peguan terlalu lambat dan bisa dihindari dengan mudah oleh Luffy. Bahkan Luffy sempat melakukan serangan balik kepada Peguan menggunakan Gomu Gomu no Elephant Gun. Serangan itu kena telak dan membuat Peguan tersungkur. Melihat adiknya terluka, Ulti jadi semakin marah. Dia pun berubah ke bentuk Zoan Pachypalosaurus full mode, tapi bagian kepalanya masih berbentuk manusia. Kemudian dia mencengkeram tubuh Luffy dan menguncinya ke tanah, serta bersiap melakukan serangan Ul Meteor. Sepertinya serangan itu juga akan menggunakan bagian kepalanya yang super keras, karena Pachypalosaurus memang memiliki kepala yang sangat keras. Lalu karena merasa terdesak, Luffy pun akan mengaktifkan Gear 4. Namun belum sempat Gear 4 diaktifkan, ada sosok pria bertopeng yang menyerang Ulti menggunakan gada raksasa. Serangan itu bernama Thunder Bagua. Serangan itu sekilas mengingatkan kami pada serangan Kaido yang berhasil menjatuhkan Gear 4 Luffy. Dan memang serangan tersebut cukup kuat hingga membuat Ulti melepaskan Luffy. Bahkan Ulti juga terlihat pingsan. Ternyata sosok bertopeng itu adalah Yamato. Ya, paling tidak itu yang dikatakan oleh anak buah Kaido yang masih kebingungan mengapa Yamato menyerang Ulti. Lalu anak buah Kaido yang lain ada yang tahu bahwa status Yamato saat ini adalah buronannya Kaido, dan mereka pun berusaha menangkapnya. Sementara di sisi lain Yamato masih menatap Luffy dan mengatakan, "Apakah kau Luffy si topi jerami? Benar kan?" Karena sudah yakin jika pria kecil di depannya adalah Luffy si topi jerami, Yamato pun membawanya lari karena anak buah Kaido sudah bersiap untuk menangkap mereka. Dalam perjalanan, Yamato meminta maaf karena sudah mencomot Luffy begitu saja dan mengatakan dia tak akan menyakiti Luffy. Luffy pun paham maksud dari Yamato karena dia tak merasakan hawa membunuh darinya. Tapi Luffy ingin dilepaskan karena dia sedang buru-buru. Seolah tak mendengar jawaban Luffy, Yamato terus saja berlari sambil mengatakan bahwa dia sudah menunggu Luffy sejak lama. Dan akhirnya Yamato pun memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Yamato, putra dari Kaido. Wah, Luffy pun langsung terkejut mendengar hal itu. Tapi chapter ini berakhir sampai di sini aja dan kita belum tahu ekspresi Luffy seperti apa. Kemudian seperti yang kami katakan di awal video tadi, bahwa dari penampilan Yamato
kita seolah digiring untuk beropini bahwa Yamato adalah Oden, karena dia menggunakan aksesoris tali besar yang sama seperti Oden, yaitu Nio Dasuki. Bahkan dia juga menggunakan borgol, sama seperti ketika Oden dieksekusi 20 tahun yang lalu. Jadi mungkinkah Yamato itu adalah Oden? Kami rasa tidak. Pertama, masalah borgol. Jika Yamato adalah Oden, rasanya tak mungkin borgol itu melingkar di tangannya selama 20 tahun dan dia tak melepasnya. Kami rasa dengan menggunakan haki borgol itu mudah untuk dilepaskan. Lalu tentang aksesoris Nio Dasuki yang dipakai Yamato. Untuk hal itu kami rasa Yamato hanya ngefans dengan Oden dan sudah tahu kisah Oden Kozuki lewat buku catatan perjalanan Oden, sehingga Yamato menggunakan Nio Dasuki seperti Oden. Atau mungkin saja Yamato memang suka menggunakan Nio Dasuki dan tak ada hubungan apapun dengan Oden. Karena selain Oden, karakter Sentomaru juga menggunakan hal yang sama, dan Sentomaru sepertinya tak memiliki hubungan dengan Oden. Jadi menurut kami kesimpulannya Yamato bukanlah Oden, tetapi dia tahu mengenai Oden. Cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!